Master Feby. Oh, abang. Apa nih? Fashion bro. Apa jadi begini rambutnya Bang Melki sama salon kali ya? Modis bro. Itu Bang kebanjiran. celana Bang, naik, lu kebanjiran. rambut keriting. Nora, nggak pantes. Kok Nora sih? Itu nyakitin tau gak lo? Iya. Itu tuh Tuh celana lu ngapain coba kayak orang kebanjiran sebelah. kalau komentarin ke temen itu harus ada rasa basa-basi Ben. Masa bilang Nora nggak pantas, itu nyakitin. Justru tau. karena temen kan harus jujur. Udah lah, males lah. Iya ngambek, ngambek. Terus ngambek ya. Suruh Beben aja buka acara. Kita mau mulai ini Bang. Bang, jadi gimana dong? Gak usah. Suruh Beben buka acara katanya. Oh kan ngambek kan. Iya. Katanya saya Nora. Ya jujur dong, bagus jadinya. sebagai temen. Ya, tapi saya nggak pede jadinya, saya minder tahu. Ya udah, Saya pakai rendah diri bunda. Ganti deh Bang, yuk. Ning nang, ning nang, udah pakai dah. Yuk, pakai dah ya. Yuk, kita mulai dulu ngaji yuk. Ah nggak masuk lagi. Kegede. Ngaji ya? Nah, kan. Coba udah turun. Udah. Udah. Kalau gini gimana Bang? Ganteng. Baru. Baru Cakep. ganteng. Masa sih? Kenapa tadi? Iya mak, masa dibilang Nora pakai K, Norak. Nora. Nah ini bunda tidak menyakitkan sama sekali. Coba bunda. Nora. Tuh, jadi kan masa sih saya Nora gitu. Oh, gitu. Ngaruh ya kalau dari ucapan Ya kita ya. ampun, nada bicara, terus apa gerakan cara wih Nora gitu. Ya, coba deh. Lain Wah, kalau Nora banget. Nora yuk. atau Bang Melki Nora gitu. Kan bisa kayak gitu kan. Ada orang yang menerima kejujuran ya, tapi akhirnya diterima sama hatinya sakit. Baginda Rasulullah SAW mengatakan kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu terdengarnya pahit. Karena yang namanya kebenaran sampai kapanpun pasti akan tetaplah menjadi kebaikan. Tapi kalau disampaikan kebohongan mungkin 1 hari 2 hari manis terdengar. Tapi lama-kelamaan ketika kebohongan itu terbuka akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak berkepanjangan. Jadi jadikanlah ketika ada orang mengkritik untuk membangun tentunya, terimalah itu dengan yang baik-baik. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau memang kamu mendengar satu ucapan yang tidak baik, maka menunduklah. Biarkanlah kalimat itu berlalu, ambil yang baiknya, tanam dalam hati yang baik. Insya Allah ada manfaat buat kita. Tapi kalau memang ucapan itu tidak baik, biarkanlah saja berlalu, jangan disimpan di dalam hati. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bagaimana sikap kita dibilang sok tahu sama saudara-saudara? Waduh sakit. Orang mengisi hidupnya dengan caranya masing-masing, Bun. Mereka menikmatinya dengan caranya masing-masing. Jadi tidak perlu kita nilai dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita tabayun sama keluarga ya, Bun. Kenapa sih kok teteh, empok, kakak dibilang Adek? sok tahu? Iya kan ceritanya kakaknya. Iya benar-benar. Iya, sama adik-adiknya kenapa dibilang sok tahu? Padahal kan ini demi kebaikan. Bilang begitu. Dan ingat, Imam Syafi'i mengatakan, nasihati aku dikala aku sendirian. Nah, bisa jadi adik-adiknya bilang sok tahu karena kita emang ngomentarinnya menyeplos depan orang. Imam Syafi'i mengatakan nasihati aku dikala aku sendirian. Yang kedua, jangan memberi nasihat di tengah orang ramai. Bunda Dadi tadi udah bilang. Yang ketiga, memberikan nasihat di tengah orang ramai sama dengan melecehkan. Nah sebelum kita akhiri acara kita pagi hari ini, kesimpulan ini seperti apa nih? Apakah kejujuran itu harus terasa selalu menyakitkan? Tidak selalu kejujuran itu terasa sakit untuk kita dengarkan. Asalkan pertama kita memposisikan orang yang kita ajak bicara seperti kita sendiri. Kira-kira kalau kita kasih kata-kata ini kita sendiri sakit apa enggak? Nah, posisikan lawan bicara itu adalah kita. Jadi kalau memang ada yang mengatakan jujur kepada kita, niatnya memang untuk berubah diri kita lebih baik, maka terimalah dengan nilai yang positif, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan kita ketika mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang Bunda Liza bilang, aturlah kalimatnya dengan bahasa-bahasa yang santun. Betul. Setiap permasalahan